dari si bandar. Singkatnya, beberapa ujian telah dilewati, hingga akhirnya telah mengumpulkan jumlah orang yang cukup. Dengan begitu, tugas mereka akan segera dimulai. Halo koncoku dan Alur di sini. Melanjutkan part sebelumnya dari anime Super Cube. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Setelah para pengawal yang telah terpilih berkumpul, Piao sebagai orang yang akan mereka kawal memberitahukan bahwa mereka akan mulai melakukan tugas mereka di malam hari nanti. Dan dia juga telah mengirimkan bayaran 3 juta yang telah disepakati. Mendengar itu Wangxia terkejut karena yang didengarnya hanyalah 50.000. Ternyata Wangxia telah ditipu oleh Yukian. Tak lama kemudian mereka mulai melakukan perjalanan. Di mana di perjalanan dijelaskan kalau para pengawal akan mengawal Piao ke perjamuan Ludela di planet A yang melibatkan 7 kegiatan dan salah satunya adalah sesi lelang, di mana dalam lelang tersebut Piao mengincar sebuah topeng kuno. Dia sangat ingin mendapatkan topeng tersebut. Jadi tugas mereka untuk membantunya mencapai tujuan tersebut. Selain itu juga terdapat salah satu barang lelang utama yaitu batu obsidian. Mengingat kejadian ledakan di ruang kubus, kubus mengatakan warna hitam sebelum menghilang. Yang mungkin batu itu yang dimaksud kubus. Walau telah tertipu oleh Yukian, tapi ada banyak barang yang Wangxia inginkan di perjamuan itu. Sesampainya di tempat tujuan, sudah banyak para petinggi yang berkumpul di sana. Sebagai pembukaan yang meriah, mereka mengadakan sebuah permainan, di mana permainan itu melibatkan pertarungan yang dapat membuat nyawa seseorang melayang karena mereka mengeluarkan seekor buaya yang sangat besar. Peraturan permainan ini, peserta diminta untuk merebut lonceng yang ada pada buaya itu. Dengan senjata yang disediakan akan menjadi perbekalan mereka untuk melawan buaya tersebut. Sebelum mendapatkan lonceng itu, peserta tidak boleh meninggalkan kandang binatang. Dari permainan yang mempertaruhkan nyawa ini, tentu ada imbalan hadiah yang setimpal, di mana pemenang akan mendapatkan puluhan emas batangan. Sebagai contoh, peserta pertama mencoba memulai, namun sayangnya peserta pertama harus tewas. Melihat pertarungan itu, Wangxia menyadari ada yang aneh dengan buaya itu, karena pergerakan buaya itu sangat cepat jika dilihat dari tubuhnya yang besar. Ternyata buaya bernama Nicholas ini bukan buaya biasa. Buaya itu diciptakan dari perusahaan bioteknologi mereka, di mana kekuatannya 1/5 kali lipat dari buaya biasa. Seperti yang ada di peraturan, setiap ada yang gugur, hadiah akan meningkat sebesar 30%. Penantang berikutnya adalah pengawal dari Yensen. Dia yakin bisa mendapatkan lonceng itu. Dengan beberapa tombak sebagai perbekalannya, Hor dengan kecepatannya mampu menancapkan tombaknya pada buaya tersebut. Dengan main loncat-loncatan dia menyerang, namun naas dengan ekornya yang besar dan kuat, Hor terkena kibasannya yang membuatnya hancur berantakan. Bukannya terkejut, Wangxia malah menganggap mereka orang-orang bodoh yang tamak dan haus kekayaan. Karena tidak mendapatkan lonceng itu, hadiah dinaikkan 30% lagi. Piao juga menambahkan 1 kali lipat hadiah untuk mereka secara pribadi jika dapat membunuh buaya tersebut. Tentu dengan mendapatkan semua hadiah itu akan membuat mereka menjadi kaya dalam semalam. Kemudian penantang dari petinggi San mengajukan dirinya. Namun terdapat penantang lain bernama Bajin yang ingin maju juga. Bajin ini adalah orang yang mewakili Piao. Hingga hal itu menjadi perebutan arena, di mana mereka akan bertarung untuk menentukan siapa yang akan melawan buaya itu. Namun sayangnya Modi harus kalah karena dia telah lengah. Bajin menghisap darah Modin hingga kering, di mana kekuatan Bajin ditingkatkan dengan cara menghisap darah target. Semakin kuat targetnya, maka semakin besar peningkatan kekuatan tempurnya. Namun jika efeknya berakhir, dia akan mengalami efek samping seperti takut dingin dan takut cahaya. Kemudian Bajin memasuki kandang tanpa perbekalan apapun. Dia mendatangi buaya dengan menaburkan sebuah serbuk yang dilihat oleh Wangxia. Lalu dengan santainya Bajin menghindari serangan buaya, bahkan menaikinya dan menciumnya. Hingga tiba-tiba kepala buaya itu terputus.
Kini Bajin menjadi pemenang dan mendapatkan hadiahnya. Ternyata ini hanyalah permainan awal, karena permainan baru saja akan dimulai. Mereka mengeluarkan hewan buas yang merupakan karya agung dari perusahaan bioteknologi Doom mereka, yang mana mereka menggabungkan ketangkasan singa dan kekuatan beruang, hingga menciptakan makhluk yang mengerikan bernama Tau 17. Melihat mengerikannya makhluk itu membuat beberapa tamu ketakutan. Di situasi ini, Wangxia merasa kalau ada orang yang berniat membuat masalah di sana. Bahkan, penyelenggara dan panitia pun tidak menyadarinya, di mana ada pengkhianat di tim Wangxia. Sementara itu, untuk hadiah peluncuran Tau 17, 2 kali lipat dari Nicholas, tuan muda keluarga Yan dari Yuzhou telah mengirimkan penantang pertama. Hingga saat dia menyerang, dengan cepat Tau menghindar. Bukannya menyerang si penantang, Tau malah menyerang pelindung yang membuat kepanikan bagi para tamu. Merasa telah diabaikan, dia menyerang lagi. Namun naas, hal itu dihindari dan dirinya harus tewas di sana. Dengan pedang si penantang, Tau kembali menyerang kaca pelindung. Hingga Du harus memanggil pengurus ketertiban Ludela. Ternyata pelaku dari insiden ini adalah Bajin. Serbuk yang dia taburkan sebelumnya adalah untuk menciptakan insiden ini. Lalu dengan cepat para pengurus menghentikan Tau yang mengamuk dengan cepat. Dari 10 pengawal Piao, Wangxia menyadari bahwa ada satu yang menghilang, di mana ternyata pengawal Piao yang menghilang sedang berusaha menyusup ke dalam ruang harta yang sudah direncanakan oleh Piao sebelumnya. Dari menghindari penjaga dan CCTV, wanita itu sampai di ruang harta. Namun pengurus Ludela menghadangnya, berusaha menyerang, tapi penjaga itu cukup kuat. Walau ada penjaga lain yang menyerang, wanita itu dapat menghajar mereka. Karena fokus menghajar penjaga lain, wanita itu lengah dengan penjaga satunya. Namun penjaga itu dapat dihentikan dan dikalahkan oleh Wangxia tepat waktu. Wanita itu bertanya kenapa Wangxia ada di sana. Tentu Wangxia datang untuk melindunginya. Ternyata Wangxia telah menyadari bahwa majikan yang sebenarnya adalah wanita itu. Dia juga tahu tujuan wanita itu adalah untuk menyusup ke kediaman Du untuk melakukan hal yang rahasia. Wangxia yang bisa tahu kalau wanita itu adalah majikan aslinya karena posisi dia berdiri ada di belakang. Mana mungkin jika Piao adalah bosnya berdiri di posisi depan. Mengesampingkan hal itu, mereka harus bergegas karena ruang telah terisolasi. Dan dalam 2 menit para pengurus ketertiban akan datang. Karena tahu hartanya telah dipindahkan, Wangxia akan memberitahukan di mana letak harta itu. Tapi sebagai gantinya, Musha yang pandai melarikan diri harus memberitahukan cara melarikan diri. Bahkan sebelum sepakat, para pengurus telah datang menyerang, berusaha membutakan pandangan mereka, tapi Wangxia mengembalikan flashbang itu dan berlari menjauh dari mereka. Tapi sayangnya mereka terkepung dan berhasil ditumbangkan oleh mereka. Tak mau kalah, ternyata Wangxia menggenggam sebuah granat yang membuat mereka harus berlindung. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa, karena itu hanyalah sebuah mainan yang membuat Wangxia dan Musha berhasil kabur dari mereka. Di suatu tempat, Musha menyadari kalau hanya seorang, Wangxia seharusnya bisa melarikan diri. Tapi Wangxia tidak akan melakukannya karena dia membutuhkan petunjuk tentang keluarga Yan dan tentang si Gungkin. Sebuah petunjuk apapun yang dapat membantunya menemukan Shen Yao. Tak lama menyadari para pengurus datang, mereka melakukan sebuah rencana, di mana 3 orang pengurus hanya melihat Wangxia saja, hingga satu dari mereka mencari Musha. Namun ternyata Musha berada di atas lalu menyerang. Setelah berhasil mengalahkan mereka berdua, mereka melanjutkan pelarian hingga Wangxia membawa Musha ke ruang harta, di mana Musha berhasil menemukan yang dia cari, yaitu sebuah gulungan. Sedangkan Wangxia juga mendapatkan batu obsidiannya. Kemudian mereka berniat pergi ke lantai bawah. Di ruangan Institut Bioteknologi yang didirikan Du Weibang secara pribadi, terdapat pembuangan air yang besar yang terhubung langsung keluar. Jadi mereka akan kabur melewatinya. Sementara itu, para pengurus yang kalah kedatangan tuan mereka, di mana mereka diminta untuk meminum pil yang dia bawa. Oke teman-teman, untuk part 3 dari Donghua Super Cube sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alur pamit undur diri,
Bye-bye.